Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang bersama kami pada pagi hari ini. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dan di dalam hadirat-Mu satu-satunya yang kami inginkan pagi hari ini. Ya Tuhan, satu-satunya yang kami minta pagi hari ini. Buat setiap kami mengenal Engkau lebih lagi. Sebab firman-Mu berkata, bagi setiap orang yang mengenal-Mu, mereka akan menjadi kuat dan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Dan satu-satunya yang kami rindukan pagi ini, buat setiap umat-Mu mengenal Engkau lebih lagi. Lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Nama-Mu yang begitu mulia, luar biasa. Dan di dalam nama-Mu, setiap kami yang percaya, sama-sama kami katakan, amin. Silakan duduk. Thank you for having me here. Thank you Ibu Eli. Ya, saya asal Medan. Ada yang dari Medan di sini? Ada? Enggak ada, semua asli Surabaya. Saya asal Medan, 24 tahun yang lalu saya pindah ke Singapura. Jadi sekarang sudah jadi warga negara Singapura, tapi hampir setiap bulan kita balik ke Indonesia karena Indonesia adalah tanah airku and we love Indonesia. Puji Tuhan. Ya, saya datang hari ini bersama suami saya di sana. Ya, mari sama-sama kita buka dan kita baca di firman Tuhan di Roma pasal 10 ayat 11. Bisa ditayangkan Roma pasal 10 ayat 11. Kalau kita bisa sama-sama baca, 1, 2, 3. Amin. Ada satu lagi versi yang dikatakan begitu di bahasa Indonesia. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan kecewa. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di firman ini, di Roma pasal 10 ayat 11, ada dua hal yang dijanjikan Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dan bagi setiap orang yang percaya tidak akan kecewa. Amin. Amin ya. Tapi percaya itu seperti apa? Dan sesuai standar siapa? Sebab percaya saudara mungkin beda dengan percaya saudari yang di sini. Mungkin juga beda dengan percaya saya. Betul? Ada yang percaya asal setiap minggu saya ke gereja, asalkan saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah melakukan bakti sosial, asalkan pokoknya saya tidak membunuh, mencuri, udah tok, itu kepercayaan saya. Oke? Ada yang berkata, oh tidak, saya harus memberikan seluruh hati, jiwa dan pikiranku, itu artinya percaya. Betul? Ada juga di firman Tuhan berkata, kita itu percaya dengan mulut, tapi hati kita begitu jauh dari Tuhan. Ya, ini kunci ya. Kenapa saya bilang ini kunci? Sebab yang dijanjikan Tuhan adalah barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya tidak akan kecewa. Wow, this is a good promise. Betul ya? Tidak akan dipermalukan, tidak akan kecewa. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah untuk orang yang percaya, betul? Jadi kita harus cari tahu percaya itu semacam apa. Kalau bisa ditayangkan versi EMPC. EMPC ya. Di Alkitab bahasa Inggris ini lebih tajam ya. Amplified Classic Version. Percaya itu, kata percaya itu pada saat kita gali, pada saat kita kembali ke konteks zaman Yahudi, di bahasa Yahudi, percaya itu ada 3 macam. Di dalam kata percaya itu terdiri dari 3 hal.
Oke, dari hal ini kita akan menjadi sangat jelas bagaimana setiap kita bisa percaya kepada Tuhan dan mempraktekkannya dari hari ke hari. Oke, the scripture say, no man who believes in him. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada dia. Percaya itu, the first one is adheres to. Second is relies on. The third one is trust in. Artinya begini, barang siapa yang percaya kepada dia, yang taat sepenuhnya kepada dia, dan yang bersandar sepenuhnya kepada dia, dan yang masuk di dalam kepercayaanmu sepenuhnya. Wow, sekarang kita udah agak sadar ya. Percaya itu artinya taat sepenuhnya. Percaya itu artinya bersandar sepenuhnya. Percaya itu artinya masuk di dalam kepercayaanmu itu sepenuhnya. Dan firman Tuhan berkata, you will never be put to shame, nor be disappointed. Dan engkau pun tidak akan pernah dipermalukan ataupun terkecewa. Amin. Saya mau cerita sedikit bagaimana saya bisa jauh-jauh dari Medan pindah ke Singapura. Usia 20 tahun saya ketemu seorang bisnis, orang Singapura. Dia ke Medan, sewaktu itu saya hidup susah, ekonomi susah. Papa saya kabur waktu saya 18 bulan. Judi, pemabuk, pukul mama, begitu dia kabur, banyak yang debt collector datang gedor-gedor pintu, siram air besar, air kecil itu di rumah. Kondisi saya seperti itu, ekonomi buruk. Terus ini seorang pengusaha Singapura, bukan yang ini ya. Ini versi yang baik, oke, puji Tuhan. Dia datang ke Medan waktu itu, saya cuma 21 tahun, dia 31 tahun, beda 10 tahun. Begitu dia melihat saya, dia bilang, I fall in love with you. Wah. Dan dia bilang, I want to marry you. Dan aku akan memberikan kepadamu hidup dan masa depan yang indah. Kamu akan saya bawa ke Singapura, tidak usah ekonomi susah lagi, tidak usah takut tentang politik, kerusuhan, tidak usah khawatir mau kerja setengah mati, pokoknya masa depanmu indah. Wow, amin ya, banyak yang amin di sini ya. Kira-kira jawaban saya apa? Yes dong, iya dong, oke. Terus habis saya bilang yes, dia bilang tapi saya ada penyakitnya. Nah itu ini udah mulai keluar ya. Nah, penyakitnya apa? Penyakit hemofilia. Ada yang tahu di sini penyakit hemofilia itu apa? Hemofilia adalah terbalik dengan leukemia. Leukemia kekurangan darah merah, jadi harus suntik sel darah merah kan. Hemofilia itu kekurangan darah putih, jadi harus suntik sel darah putih di dalam tubuh mereka. Ya, seorang pengidap penyakit hemofilia itu tidak ada obatnya, turun temurun tidak bisa diobatin. Oke, artinya begini, kalau papanya punya hemofilia, anaknya kalau dilahirkan cowok, anak cowok ini juga akan mengidap penyakit hemofilia. Oke, kalau umpamanya melahirkan anak perempuan ini akan menjadi pembawa virus. Jadi lain kali anak perempuan ini kalau ada anak laki-lakinya akan menjadi hemofilia. Dan kalau ada anak perempuan tetap menjadi pembawa virus. Turun temurun, tidak ada obat, tidak ada penyembuhan, tidak ada terapi, tidak bisa diapa-apain. Kira-kira saya masih bilang yes? No, here. Di sini? Hah? Yes, no, oke. Wah, PD Victory, ibu-ibu, bapak-bapak yang berhikmat. Very good. Saya dulu buta. Puji Tuhan sekarang saya bisa melihat. Saya dulu saking desperado ya. Apapun kesempatan yang lewat.
apapun jalan pintas yang bisa membawa saya keluar dari kesusahan ekonomi, I will take. Apapun. Apapun yang bisa bikin saya cepat kaya, cepat senang, cepat enak, cepat nyaman, aku akan ambil. Menikah, umur 21 tahun, 6 bulan setelah menikah saya hamil. Saya tahu ini kalau anak cowok akan seperti papanya. Saya setiap hari jadi suster di rumah. Kalau ini anak perempuan akan menjadi hemophilia carrier. 8 bulan hamil, papanya bilang pergi ke Singapura, tunggu anak ini dilahirkan biar anak ini bisa menjadi warga negara Singapura. Oke, 21 tahun. Berangkat sendiri ke Singapura dan saya tidak pernah tahu that was my one way ticket. You know one way ticket to the moon? One way ticket to the moon. After that you don't get to come back, you know. Ya. Pergi ke Singapura melahirkan anak ya. Kedua hari setelah saya melahirkan anak, dokter bilang anak kamu ada gejala yang tidak baik. Mereka memanggil beberapa spesialis lagi dan hari kelima dokter mengambil 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah dia bilang anak kamu jantungnya bocor 3 lubang. Yang kedua anak kamu karena udara dan darah tidak bisa mengalir di bagian atas, anak kamu otaknya cacat. Yang ketiga, ya dia adalah hemophilia carrier. Saya tidak bisa terima. 21 tahun. Dan saya berkata, jikalau ada Tuhan, saya harus tahu kenapa. Kenapa hal seperti ini terjadi di hidup saya. Tapi kiranya hal buruk tidak berhenti di sana. Papanya pulang ke rumah sakit dan melihat kita. Begitu dia melihat kita, dia berkata seperti ini. I think we are not meant for each other. Kayaknya kita itu enggak cocok. Saya sudah tidak bisa bersama kamu lagi. Saya bilang, hah? Enggak cocoknya seperti apa? Kita sudah married dan kita sudah beranak dan sekarang anak ini cacat. Anak ini jantungnya bocor 3 lubang dan dokter bilang mungkin gak bisa lewat 3 bulan. Gak cocoknya seperti apa? Ngomong aja, saya cocokin sampai cocok. Sampai encok kali ya. Dia tidak berkata apa-apa, dia balik ke Indonesia karena waktu itu dia masih berbisnis di Indonesia. Saya pun tinggalin anak saya di Singapura, saya diam-diam pesan tiket, ikut pulang. Dan saya diam-diam buka pintu rumahku di Jakarta. Pelan-pelan saya masuk ke dalam dan saya melihat ada wanita lain yang tidur di ranjangku. Memakai pembantuku, memakai supirku, hati ini hancur. Dan saya berkata, jikalau ada Tuhan, Engkau harus menolongku. Karena bahkan bernafas pun sakit. Sakitnya itu seperti dilempar, dibuang di tempat sampah, dikhianatin. Saya pulang ke Singapura, karena anak saya masih di rumah sakit, semua harapan hangus. Tidak ada harapan, tidak ada duit, duitnya pun di-cut, nggak ada lagi. Tidak bisa bahasa Inggris waktu itu, tidak bisa bahasa Mandarin, karena saya kan Medan Hokkien. Very good, oke. Hokkien bahasa Indonesia. Ya. Dan saya harus menghadapi hal seperti ini di tanah negara asing yang saya tidak mengenal kebudayaan dan bahasanya. Tidak ada uang, tidak ada sanak saudara, tidak ada teman dan terlalu malu untuk kabarin mama yang masih di Medan. Terlalu malu untuk pulang. Kita yang merantau ya kalau nggak sukses nggak boleh pulang, betul nggak? Ya. Itulah saya. Saya sampai sudah tidak bisa apa-apa, ya, sakit, bahkan bernafas pun sakit. Saya menginap penyakit depresi, saya nggak tidur 5 malam, nggak makan, tapi tetap bisa berjalan. Kayak zombie gitulah, dalamnya nggak ada, jiwanya nggak ada.
Saya punya rencana. Satu-satunya rencana saya yang pasti sukses, yang pasti berhasil. 14 lantai saya gendong anak saya mau terjun. Mati nggak 14 lantai? Pasti mati dong. Ya. 14 lantai saya gendong anak saya mau terjun. Di sana Tuhan Yesus menemukanku. Dan dia memberikan kepadaku firman-Nya di Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Dan dia berkata kepadaku, I will restore to you. Aku akan pulihkan kepadamu semua yang bertahun-tahun sudah dimakan belalang. Engkau akan makan dengan kenyang-kenyang dan menyembah Allahmu yang sudah memperlakukanmu secara ajaib. Sebab umatku tidak akan mendapat malu. Amin. Saya pegang firman ini kuat-kuat. Sebab saya tahu orang bisa mengecewakan kita. Di zaman Eden seperti ini bahkan gereja, bahkan hamba Tuhan bisa mengecewakan kita. Tapi satu-satunya yang maha besar yang tidak pernah mengecewakan adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Saya pegang kuat-kuat ini firman. Saya telepon mama saya cerita semua masalah saya. Saya bilang mama bisa datang ke Singapura jaga anak saya. Saya ada suatu tenaga di dalam. Saya mau hidup baru, saya mau cari kerja, saya mau kasih makan anak saya mau hidupin anak saya mau berjuang terus. Mama saya datang 23 tahun yang lalu, coba tebak ya. Bagi yang sudah dengar kesaksian saya tolong jangan bilang ya. Oke. Coba tebak 23 tahun yang lalu pekerjaan saya di Singapura itu apa? Oke? Oke ya. Nggak bisa bahasa Inggris ya waktu itu ya, orang asing ya. Oke, di sini ayo. Cleaning service, ada yang bilang TKW. Terus pelayan restoran, oke di sini. Hah? Ya. Pekerjaan saya pertama di Singapura 23 tahun yang lalu, karena saya cari kerjaan itu susah buat orang asing seperti saya, nggak tahu bahasa Inggris lagi. Ke kantor nggak mau, ke McDonald, gedor-gedor pintu, McDonald no. Mau jual Kentucky pun nggak ada yang mau. Pekerjaan pertama saya di Singapura, saya jadi security guard sapam. Sapam di F&N Coca-Cola. Oke, kenapa? Karena saya udah ini ya cari kerja ya. Terus saya masukin CV saya di recruitment agent. Dia lihat. Apa sih yang kamu pinter? Kayaknya satu-satunya cuma bahasa Indonesia. Ya udah saya masukkan kamu jadi security guard, jadi sapam, itu semua rekanmu orang Melayu, kamu bisa ngomong sama mereka. Saya miskin setengah mati. Kerja 7 jam sehari. Cuma dikasih kerja 5 hari. Sabtu Minggu tidak bisa kerja. Kenapa? Sabtu Minggu mereka perlu yang pria yang gede-gede karena kantor kan tutup. Kalau malam ada apa-apa ya mereka perlu yang cowok, mereka nggak perlu gua kayak gitu. Jadi saya cuma dibatas kerja jam kantor. Ya, miskin. 1 jam $2.70 gaji saya, bayangkan. Kerja 7 jam sehari, 5 hari seminggu. Miskinnya setengah mati, anak saya sakit terus. Dokter bilang pasti mati gak bisa lewat 3 bulan. Miskinnya seperti apa? Sehari saya cuma bisa sanggup makan sekali. Kalau saya makan siang, saya tidak makan malam. Kadang-kadang saya beli 1 nasi bungkus saya pisah. Ini untuk siang, ini untuk malam. Sarapan pagi is a luxurious item. Kalau saya beli roti tawar ya, saya harus potong, saya makan kulitnya biar anak saya bisa makan yang bagian putih. Puji Tuhan, hari ini saya masih makan, sampai sekarang saya masih makan sehari sekali, so very healthy. Free, no extra diabetes, kolesterol, extra fat, all enggak. Praise the Lord. You see, at all times dalam segala hal, dalam segala situasi kita bisa memberi thanks, give thanks to God. Amen.
Amen ya. Tapi Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa. Sesuai dengan janjinya di Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26 dan dia berkata, aku akan pulihkan kepadamu semua yang bertahun-tahun sudah dimakan belalang. Engkau akan makan dengan kenyang-kenyang dan menyembah Allahmu yang sudah memperlakukanmu secara ajaib. Sebab umatku tidak akan dipermalukan. Cuman dengan pegangan satu firman ini, kerja keras ya perusahaan saya. Ngapain kamu di kotak itu? Saya kirim ke bahasa Inggris, mau les bahasa Inggris, nanti pulang kamu bisa jadi operator. Mau? Halo, halo operator ya, tiap hari kerjanya. Halo ya. Saya bilang oke. Kirim saya ke les bahasa Inggris, balik saya jadi operator. Dari operator saya menjadi seorang administrator. Dari administrator mereka support saya ke sekolah lagi. Pulang-pulang saya menjadi manajer. Dalam waktu 8 tahun. 8 tahun. Dari manajer saya disekolahkan lagi, saya pulang menjadi senior manager. Dari senior manager saya disekolahkan lagi, saya balik saya menjadi general manager. Dari general manager saya disuruh lagi mengambil management course, saya pulang saya menjadi managing director. Dari managing director, Tuhan sekarang mempromosikan kita lagi, kita adalah businessman and businesswoman that love God a lot, that very passionate about God. Kita adalah seorang, I'm a businesswoman yang sangat mengasihi Tuhan dan yang sangat dikasihi Tuhan juga. Amin. Jadi ekonomi dipulihkan kan, betul? Buat kita ya, kalau ekonomi dipulihkan biasanya kita suka bilang apa? Puji Tuhan, haleluya, betul? Betul kan? Ya, bagaimana dengan anak saya? Dokter bilang 3 bulan pasti mati tapi dia tidak mati. Dokter bilang 6 bulan pasti mati dia tidak mati. Dokter bilang 1 tahun pasti mati dia tidak mati. Terus ini dokternya juga berubah ya ngomongnya ya. He said go and prepare 100,000 sing. Kesana kamu siapin $100,000 Singapura. Oke. Dia akan dioperasi. Kalau nggak dioperasi pasti mati. Waktu itu saya tidak punya 100,000 Singapura dolar. But I have a big God. Saya punya Tuhan yang besar. Dan salah satu namanya adalah Jehovah Rapha. The Lord that heals. Amen. Saya doa terus, saya doa terus, saya doa terus. Saya tidak lagi ke dokter. Saya enggak bilang kalau yang sakit jangan ke dokter ya. Saya enggak bilang begitu ya. Sebab Tuhan juga memakai dokter untuk penyembuhan ya. Cuman pada saat situasi dan kondisi semacam itu saya tidak punya uang ke dokter. Makanya saya enggak ke dokter. Doa dan doa dan doa. Anak saya sakit terus. Usia 2 tahun. Tidak bisa berjalan, 3 tahun tidak bisa berjalan, 4 tahun masih tidak bisa berjalan, badannya lemah. Kalau dia lagi berdiri dia harus bersandar tangannya di meja kecil. Kalau enggak dia tidak bisa, tidak ada tenaga berdiri. Karena di jantungnya agak tersumbat kan, jadi kalau waktu minum susu itu sangat sulit, sangat sulit. Bayangkan ya, pagi 8.30 sampai jam 5.30 saya harus kerja. Habis itu dari jam 7 sampai jam 10 harus kuliah. Pulang rumah saatnya mama saya istirahat, saya harus ambil alih untuk jaga anak saya. Dan anak saya bangun setiap 2 jam untuk minum susu. Saya harus cuci baju, saya harus ngepel, saya harus lakukan semua. Dan karena tidak cukup biaya hidup, saya harus bikin kue nastar ya untuk tambahan biaya. Bayangkan ya. Saudara-saudari, saya cuma mau menguatkan kalian. Jangan ambil jalan pintas. Jangan ambil jalan pintas. Ketaatanmu hari ini akan membawa berkat di kemudian hari. Tapi kalau kita memilih jalan pintas yang kelihatannya enak sekarang, nyaman sekarang, akan membawa kehancuran di hari demikian. Sewaktu itu saya banyak
proposal, indecent proposal. You know what is that? Proposal yang nggak benar. Ngapain kamu kerja setengah mati? Kamu masih muda kok. 24 tahun, 25 tahun. Ya, bukannya jelek, oke lah ya. Ya, jangan kerja keras begitu. Kasihan kamu. Ayo, saya kasih kamu rumah. Saya kasih kamu mobil. Tiap bulan mau berapa allowance-nya? Saya kasih. Tinggal di rumah aja, bisa arisan-arisan lagi. Bisa pergi-pergi, bisa shopping, ya. Bisa punya tas-tas bermerek lagi. Jam-jam bagus, semua bisa. Ngapain kamu susah-susah? Jangan. Saudara-saudari, capek ya, bayangkan ya. Capek ya, lagi capek ini ya, lagi harus mengurus semuanya. Oke, terus tiba-tiba disedor proposal seperti ini. Goyang enggak? Goyang enggak? Goyang enggak? Jangan goyang, tolong. Tolong jangan goyang. Sebab tidak ada Kristen istri muda. Tidak ada Kristen narkoba. Tidak ada Kristen pelacur. Tidak ada Kristen pencuri. Tidak ada Kristen pembunuh, tidak ada. Semua itu bisa jadi masa lalu kita. Tuhan mengerti. Itu masa lalu kita, no problem. Masa lalu. Tetapi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus Kristus, ada pertobatan. Berarti kita harus tinggalkan yang dulu. Kita harus berpaling kepada dosa kita dan mengikuti dan taat sepenuhnya dan bersandar sepenuhnya dan masuk di dalam kepercayaan kita sepenuhnya. Amin. Kita harus memilih pilihan yang tegas. Mendedikasi tubuh kita dan segala organ dan pikiran, hati, tangan, kaki. Seluruh tubuh kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Di Roma ayat 12 dikatakan begitu. Sebab itulah ibadahmu yang layak. Ibadahmu yang cerdas. Ibadahmu yang masuk akal. Amin. Banyak orang yang berkata, oh saya punya iman. Pasti saya masuk surga. Jangan terbohong. Dan juga jangan membohongi dirimu sendiri. Di Yakobus pasal 2 firman Tuhan berkata, imanmu jikalau tidak disertai dengan ketaatanmu, pekerjaan pertobatan, imanmu itu tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Iman itu ineffektif, not valid. Dan imanmu sendiri tidak akan menyelamatkan jiwamu. Ngerti maksudku? Imanmu harus disertai dengan perbuatan pertobatan. Imanmu harus disertai dengan buah roh yang orang bisa melihat. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus, setelah kita mengikuti Tuhan Yesus, kita berubah. Tidak bisa sempurna, tapi setiap hari. Hari demi hari berubah sedikit demi sedikit. Amin. Amin ya. Oke. Terus anak saya seperti ini biaya gede ya, tapi Tuhan sangat baik. Saya dipromosikan kan, jadi saya sanggup untuk medical fee-nya. Sewaktu dia usia 6 tahun, saya lihat dia kondisinya makin baik ya. Kondisinya makin baik ya. Saya memakai doa Hannah, mamanya Samuel, saya rubah sedikit dan saya berkata, if you could look into my affliction, kalau bisa lihat sakit perihnya hatiku dan sembuhkan anak ini, aku akan memberi seluruh diriku kepadamu untuk menyembahmu. Usia 6 tahun, Tuhan bilang, bawa anakmu balik ke dokter, same cardiologist. Coba lihat sekarang gimana kondisinya. Saya bawa balik, terus kardiologis perform ECG. Dia bilang, apa yang kamu lakukan? Ini tidak mungkin terjadi. Saya bilang, saya tidak melakukan apa-apa. Dia ambil itu laporan-laporan yang dulu. Dia bilang, lihat ini.
ini anakmu jantungnya 3 lubang ya dan rusak. Kamu lihat laporan ini. Laporan ini adalah jantung yang sempurna. Dan dokter masih tetap bilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dari ilmu kedokteran ada mereka bilang proses penyembuhan. Berarti dari berlobang akan menutup sampai tidak berlobang. Jadi mereka bisa trace back the history. Ya. Tapi di kasus anak kamu itu mau di trace back nggak bisa trace back karena yang dulu dan yang baru ini nggak ada koneksinya, nggak ada hubungannya. Sepertinya ada satu tangan yang keluarin yang buruk dan masukin jantung yang baru. Siapa yang bisa melakukan mukjizat seperti ini selain Tuhan kita, Jehovah Rafa. Amin. Anak saya sembuh. Wow, mukjizat. Terus kita yang Kristen kalau dapat mukjizat seperti ini kita bilang apa? Puji Tuhan, haleluya. Sewaktu anak saya usia 7 tahun, saya nikah lagi. Kita ketemu di gereja, ganteng enggak? Kita ketemu di gereja ya, jadi anak saya 7 tahun kita remarried, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk memberikan saya kesempatan kedua kali ya, suami yang baik, yang takut akan Tuhan dan menerima saya dan anak saya seadanya kita. Ya, jadi puji Tuhan, wow, that miracle. Terus kita Kristen bilang apa? Puji Tuhan, praise God. Sangat gampang jikalau hal-hal yang baik terjadi di kehidupan kita. Praise God. Promosi, praise God. Nanti dapat Mercedes baru, 500 series. Praise God. Ya, nanti dapat bungalow baru. Praise God. Dapat proyek ya miliaran. Praise God. Betul? Bagaimana kalau kita dapat yang enggak enak? Ada yang gitu-gitu, ada yang praise God, oke puji Tuhan masih ada. Ya. Bagaimana jikalau kita kena kanker? Apa Tuhan masih baik? Apa kita masih tetap bisa memuji Tuhan? Bagaimana kalau bisnis kita bangkrut? Bagaimana jikalau pendapatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah Tuhan masih baik? Amin. Tapi susah kan? Susah bahkan untuk mengucap terima kasih kan? Betul? Itulah yang terjadi kepada diri kita. 2 tahun setelah menikah. Bayangkan ya, ini lagi happy mood. Wah, thank you God. Oke, saya diberkatin secara ekonomi, anak sembuh, suami baik, lagi happy. You know, tiba-tiba suami saya pusing terus muntah dan kita ke dokter. Dan dokter bilang suami kamu kena kanker otak. Dan kanker ini begitu langka, satu-satunya kasus pertama di Singapura. It's called endolymphatic sac tumor. Kanker ini begitu langka, di seluruh Amerika Serikat cuma ada 50 kasus. Jadi sewaktu mereka memanggil dia, mereka tidak memanggil dia nama. Mereka memanggil dia patient case number 51. Tidak ada obat, tidak ada terapi, tidak ada kemoterapi. Bahkan dokter di Singapura pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus terbang dari Amerika Serikat 2 profesor untuk study the case. Dan kasus dia itu di Singapura masuk di medical journal. First case in Singapore, endolymphatic sac tumor. Kita sudah melayani Tuhan waktu itu. Suami saya pendeta. Kena kanker seperti itu. Dokter bilang satu-satunya dioperasi. Kita bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa hal ini terjadi kepada kita?
Tuhan berkata di firman-Nya di Roma pasal 8 ayat 28. Ini saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris ya, karena lebih tajam. Roma pasal 8 ayat 28. Dari terjemah langsung dari bahasa Inggris, firman-Nya berkata begini. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Artinya begini ya, artinya begini. Apapun yang buruk, apapun yang tidak berguna, apapun yang sudah kelihatannya tidak ada harapan, akan terbalik menjadi baik lagi. Menjadi baik lagi. Asalkan kita tetap mengasihi Tuhan. Asalkan kita tahu kita itu terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Di sini saya berkata, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan semacam apa yang akan keluar dari kanker begitu? Tapi Tuhan bilang akan mendatangkan kebaikan. Dan daripada depresi dan sedih, saya memutuskan dan memilih untuk oke Tuhan. Jikalau menurut Engkau itu baik, jadilah itu baik juga buat aku. Amin. Operasi 20 jam. Coba pegang di belakang telinga, ada tulang kan, keras kan, tumornya di dalam. Jadi mereka harus gergaji dulu tulang ini sebelum mereka bisa masuk. Terus dikeluarkan. Setelah 20 jam, dokter bilang ke saya, maaf sudah terlambat. Kenapa? Karena tumor itu begitu agresif, sudah memakan habis saraf balance. Kita ada balance ya, kita ada 2 mata. Ya kita bisa jalan lurus karena kita ada saraf balance. Sudah memakan habis saraf balance, jadi saraf balance-nya udah putus, kita udah keluarkan. Dan saraf telinga ini juga kita sudah keluarkan ya. Dan kita sudah keluarkan 70%, tapi 30% tidak bisa keluarkan karena sudah melekat di saraf utama. Kalau mereka potong, mereka sentuh, nanti kalau saraf utamanya pecah dia akan mati, kalau enggak keluar jadi vegetables. Dokter bilang kasih kamu waktu 6 bulan. Dalam 6 bulan ini apa yang akan terjadi? Ini tumornya yang begitu ganas akan makan terus habis ini saraf utama, tiba-tiba akan pecah, cara dia mati itu tiba-tiba dia akan tergeletak. Mata, hidung, telinga, mulut akan keluar darah. Karena saraf utama pecah. Itulah cara dia mati. 6 bulan. Jadi apa yang harus kalian bereskan dulu. Can I have ya. Bereskan dulu. Saya bilang ke suami, dokter bilang inilah kenyataan kita. Ini realitas kita. Terus gimana? Suami bilang, saya nggak peduli dokter bilang apa. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih bisa bernafas, selagi saya masih bisa berjalan, saya akan memberi waktu dan seluruh jiwaku untuk melayani Tuhan. Bisa ditayangkan foto-foto misi di jalan aja. Terus dia bilang, ayo. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya sudah tidak punya waktu. Mari kita pergi. Melayani orang-orang miskin. Melayani janda-janda. Anak-anak terlantar. Anak-anak di tempat pembuangan sampah. Ayo. 1 anak lagi. 1 anak lagi. Terus. Anak kita bertumbuh dari 50 sampai 100. Dari 100 sampai 300. Dari 300 sampai 500. Dari 500 sampai 800. Dari 800 sampai 1000. Dari 1000 sampai 1500. Kita kasih foto ini bukan untuk minta dana. Oke? 12 tahun di pelayanan. Tidak pernah sekalipun kita harus minta dana. Sebab jikalau Tuhan panggil, dia sendiri yang akan menyediakan. Kita sebagai hamba Tuhan tidak perlu minta dana. Amin. Saya cuma mau menguatkan saudara-saudari.
Jangan cuma melihat problem kita. Sebagaimana kita menghiburi orang lain, apalagi yang miskin, yang terlantar, janda-janda. Tuhan sendiri yang akan menghibur kita. Amin. Disitulah datang kekuatan kita. Kita teruskan. Bayangkan ya, kanker di kepala. Pergi Kambodia, Pakistan, Filipina, Vietnam. Masak, beri makan kepada anak-anak. Khotbah, doain buat orang. Pelayanan grow. Kankernya juga tumbuh. Dari 30% menjadi 1 bola golf di dalam otak. Dari 1 buah golf menjadi 1 butir telur di dalam kepala. Dari 1 butir telur menjadi 2 butir telur di dalam kepala. Masih tetap, ayo tidak ada waktu, ini tempatnya yang tadi, tempat pembuangan sampah. Di sini di Filipina mereka makan satu makanan yang namanya pakpak. Pakpak itu apa? Pakpak itu kalau kita makan ayam goreng, kita udah makan kan, tinggal tulangnya kan, kita buang kan. Itu mereka ambil. Mereka ambil, mereka cuci. Udah mereka siap cuci, mereka goreng lagi. Itu dimakan. Itu dimakan. Saudara-saudari, belajarlah untuk mengucap syukur. Belajarlah untuk tahu cukup. Cukup, udah cukup diberkati. Jangan serakah lagi. Masih banyak orang yang susah. Lebih jauh lebih susah dari kita. Jangan setiap hari pikirannya gak cukup terus. Gak cukup terus. Gak pernah cukup. Dikasih berapapun gak cukup. Dikasih 10 mau 20. Dikasih 20 mau 100. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah ada. Setiap hari begitu. Ke misi. Kalau pulang di Singapura, pada saat di Singapura kita harus kerja keras. Nanti Tuhan bilang pergi, kita letakkan semua bisnis kita pergi lagi. Cuma berdua. Cuma berdua. Bayangkan ya, kanker tuh sakit loh. Kanker itu sakit sekali. Kita gosok gigi, pagi kita ludah kan. Odol keluar kan, putih kan. Dia punya gosok gigi. Yang keluar pertama darah merah. Terus habis itu ada daging-dagingnya. Gak tahu dari mana. Sarung bantalnya tiap hari, tiap pagi saya cek ada darah. Tapi saya gak tahu darahnya dari mana. Setiap kali saya melihat di sebelah, dia masih tertidur. Saya berkata, apa besok kalau saya melihat lagi, apa suami saya masih ada? Atau sudah tidak ada lagi? Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan bertengkar lagi. Jangan sedikit-sedikit bertengkar. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit ribut. Nanti gara-gara odol ribut. Nanti gara-gara mau nonton apa, mau makan apa ribut, mau kemana ribut. Nanti gara-gara anak ribut. There's not enough time to love, you know. Waktu tidak cukup untuk saling mengasihi. Sebab satu-satunya di mana kita masih bisa menjadi suami istri adalah sekarang. Pada saat kita di bumi ini, di dunia ini. Sewaktu kita naik surga kita bukan suami istri lagi. Jadi cuman sementara doang. Jangan ribut lagi. Kerjasama. Love each other. Hargai sesama. Amin. There's not enough time to even love. But we still fight. Panadol, painkiller. Sekali makan dari 2 butir ke 4 butir, dari 4 butir 6 butir. Dari 6 butir 8 butir, bayangkan itu perutnya gimana ya. Sampai Panadol extra strong udah gak mempam, ganti Akoxia. 8 biji sekali telan. Tidak mempan lagi.
Bayangkan di ladang misi ya. Gimana ya, kotor, panas. Tidak pernah sekalipun saya melihat dia kecewa, depresi, atau tanya Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa engkau tidak menyembuhkan aku? Kalau engkau tidak menyembuhkan aku tidak mau jadi temanmu lagi. Aku tidak mau menjadi hambamu lagi. Tidak pernah sekalipun dia begitu. Setiap kali dia sakit, ini yang saya lihat dia lakukan. Setiap kali sewaktu begitu sakit, sewaktu 8 akoksia sudah tidak mempan, dia akan cari satu sudut. Dia pun akan berlutut. Satu tangannya dia akan pegang di tempat yang sakit. Satu tangannya dia angkat ke Tuhan. Dan dia akan berkata, yet I will still praise you. Bahkan aku akan masih tetap memujimu. Bahkan dalam segala hal, segala situasi, aku akan tetap mengucap terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan sakit itu terus akan hilang tiba-tiba. Saya juga gak tahu kenapa, tapi sakit itu tiba-tiba akan hilang. Kadang-kadang sakitnya gak hilang, saya sampai dengar suaranya yang gemetaran ya. Udah gak bisa doa yang lain lagi, doanya cuma singkat 2 kata. Terima kasih Tuhan, tolong aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong aku Tuhan. Dia berdoa sampai dia tertidur, tergeletak di sana. Dan waktu dia bangun, pasti sakitnya hilang. 10 tahun berjuang seperti ini. 10 tahun melayani di dalam misi. Memberi makan 1.500 anak. Dan dengan sakit dan kanker yang sudah melebar 2 butir telur. Tiap hari sakit. Kanker sakit loh. Kanker itu nyata. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus kita lebih nyata lagi. Amin. Setiap hari ada suara. Di mana Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu gak bisa menyembuhkanmu? Kamu kan udah melayani Tuhan. Kenapa udah 10 tahun loh? Udah 10 tahun loh. Mau tunggu berapa lama lagi? Tiap hari ada suara begini. Tiap hari ada suara, gimana jika suamimu mati? Nanti kehilangan suami kedua kali, kalau sekali masih oke, kedua kali itu sial loh. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka, suara-suara ini berkata, gimana kalau anakmu kehilangan papa kedua kali? Dengar suara-suara begini depresi enggak? Bisa sedih enggak? Depresi kan? Jangan. Jangan, kita harus bangkit, berdiri kokoh, tidak gampang goyang, berdiri di atas firman Tuhan. Dan ketaatanmu akan membawamu menjadi seorang pemenang, victory, amin. Bagaimana kita menjawab suara-suara itu? You ask me where's my God? You tanya aku di mana Tuhanku? Benar, nyata? You mau tahu di mana Tuhanku? Tuhanku ada di sana. Dia bersamaku. Salah satu namanya adalah Immanuel. Tuhan bersamaku. Dan janjinya adalah dia tidak pernah membiarkanku. Dia tidak pernah membiarkanku. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Disitulah Tuhanmu. Kita tidak perlu merasa, oh ini bulu berinding berarti Tuhan ada bersama kita. Tidak perlu. Karena pada saat itu, waktu kena kanker, yang cuma dirasain cuma apa? Sakit. Sakit. Gak ada yang kayak bulu berinding, getar. Gak ada. Kalau begitu nggak ada salahnya ya, jangan salah paham ya. Cuman kita tidak perlu merasa itu barusan kita merasa hadirat Tuhan. Tidak perlu, sebab firman Tuhan berkata namanya adalah Immanuel. Dia bersama kita
Dari sekarang sampai selama-lamanya dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah melantarkan kita. Amin. Dan janji Tuhan adalah iya dan amin. Kita harus berdiri kokoh di atas firman Tuhan. Bukan berdiri kokoh di atas perasaan kita. Perasaan kita akan mengkhianati kita. Gak percaya? Coba. Bangun pagi, kayaknya hari ini hujan, moodnya sedih ya. Halo. Nanti keluar shopping lihat tas Hermes, tiba-tiba cuaca pun berubah. Perasaan kita akan mengkhianati kita. Tapi kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, apapun yang terjadi, mau itu buruk, mau itu cuaca gimana, Tuhan berkata akan mendatangkan kebaikan. Ya udah, absolute, tok, titik, tidak ada koma, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Amin. 2013 bisa ditayangkan, ya ini suami. 2013 sudah tidak bisa jalan, sudah tidak bisa kerja, sudah tidak bisa ke misi, sudah tidak bisa bangun lagi. Satu hari dia cuma bisa bangun 2 jam. Dan 2 jam ini dia berusaha sekuat tenaga dia. Kasih saya foto, ini ya nanti pemakaman saya pakai ini ya. Dia kasih saya ATM-nya, buku bank. Dia panggil semua keluarga besarnya. Dia bilangin, ini istri saya ya, tolong jagain dia kalau saya udah pergi. Dia buat surat-surat kuasa di rumah dan segala macam. Dia lagi mempersiapkan saya. Dan dia berkata kepada ini, Ise, kamu harus siap. Jangan marah sama Tuhan kalau saya pulang. Mau saya mati atau hidup, Tuhan tetap Tuhan, tidak berubah. Mau saya sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tetap Tuhan, tidak berubah. Bukan berarti hari ini saya tidak sembuh, Tuhan tiba-tiba jadi bukan Tuhan. Mau apapun terjadi, Tuhan tetap adalah Tuhan. Dan biarpun aku mati, aku harus mati memuji nama Tuhanku, Tuhan Yesus. Dia bilang, ayo, let's make an appointment. Mari kita bikin pertemuan janji. One day, we see each other in heaven. Suatu hari, kita ketemu di surga ya. Saya bilang, tapi kalau di surga kan kamu bukan suamiku lagi. Terus gimana dong? Makanya suami istri, udah jangan ribut lagi. Terus di depan dia saya bilang, oke, I see you in heaven. Tapi di belakang gak bisa lah, nangis terus, doa. Daripada saya buang tetes air mataku untuk stres, untuk depresi, lebih baik saya pakai untuk yang hal-hal yang profitable. Yang bisa mendatangkan keuntungan. Tiap kali kalau saya lagi sedih, saya semua arahkan energi air mataku untuk doa. Seluruh tenagaku saya berpaling untuk doa. Nangis jangan untuk kanker. Nangis biar Tuhan bisa menyelamatkan dia. Amin. Saya nangis, Tuhan gak bisa Tuhan. I'm not ready, saya belum siap. Kasih saya lebih banyak waktu lagi. Kasih saya lebih banyak waktu lagi, saya belum siap. Seperti Yakub. Jacob is Jacob ya. Seperti Yakub. Is it Jacob? Is it Jacob? Ya. Wrestle with God. Ya, bertempur dengan Tuhan. I wrestle with God. I say, God, I'm not letting you go until you heal him. I'm not letting you go until you bring him back. Jumat dioperasi, tayangkan itu Jumat dioperasi. Operasinya kali ini cuma 5 jam. Siang dimasukin, malam udah dikeluarin. Haltenya tetap sama. 30% tetap melekat di saraf utama. Yang gede telur itu bisa dikeluarkan, cuma 30% tidak bisa diapa-apain. Tapi kali ini sewaktu dia keluar,
Kondisi tubuhnya 10 tahun bertempur melawan kanker seperti ini udah lemah. Dia gak bisa bernafas. Dia gak bisa melihat. Jumat malam dia keluar sakit setengah mati. Pencet morfin udah lewat melebihi yang diperbolehkan. Pencet asik teriak-teriak nangis. Bukan nangis, teriak. Sakit sekali dia tidak bisa melihat. Dia bilang begitu. Izinkan saya pulang ya. Karena saya benar-benar sudah capek. Saya capek. I want to go home. Saya mau pulang. Saya mau pulang ke rumah Bapak. 10 tahun melawan kanker itu is no joke you know. Ya, itu bukan hal yang mudah. Ya. Saya capek, saya mau pulang. Waktu itu saya lihat dia sangat sengsara. Dan saya tahu kalau dia terus hidup gak bisa melihat, pasti dia akan sengsara. Waktu itu saya bilang ke dia dengan setulus hatiku, oke, I release you, saya lepaskan kamu. One day, suatu hari, let's meet in heaven. Mari kita sama-sama ketemu lagi di surga. Dia bilang oke. Saya bilang oke. Waktu itu Jumat. Sabtu malam sekitar jam 12. Saya lagi tunggu dia di ruangan itu. Dia lagi tidur. Tiba-tiba ranjangnya goyang. Badannya goyang. Tiba-tiba air matanya keluar dan dia teriak. Ini orang gak pernah nangis loh. 20 jam dioperasi gak pernah nangis. Lihat tuh. Kayak Yakuza gak? Mirip kan? Holy Yakuza. Nah, gak pernah nangis. Waktu itu dia nangisnya kenceng, badannya gemetar sampai ranjangnya pun gemetar. Jesus is here, Jesus is here. Dia bilang, saya tahu ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau enggak dia nggak sampai begitu. Dia bukan orang yang drama mama ya, like drama. Ya. Jesus is here, Jesus is here. Saya lari mau ke ranjangnya mau pegang dia. Saya lari, belum sampai di ranjangnya, saya langsung tergeletak terjatuh. Dan tersungkur di hadirat Tuhan. Hadirat yang begitu mulia. Hadirat yang begitu kudus. Kita tidak tahu apa itu kudus. Sampai kita masuk di hadirat Tuhan. Saya gak bisa bahkan naik. Bahkan mau minta Tuhan tolong sembuhkan dia pun gak bisa keluar. Saya cuma bisa berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kita? Kita itu, the Chinese say the Hokkien say bo tua bo sui. Kita itu kurang ajar. Kita gak tahu masuk di hadirat Tuhan. Tiap hari kita masuk di hadirat Tuhan pasti ada maunya. Kalau enggak berkatin anakku, berkatin suamiku, berkatin istriku, berkatin bisnisku, berkatin pelayananku, berkatin ini, berkatin itu, minta ini, minta itu, kayak Tuhan itu ATM kita. Betul? Enggak ada salahnya. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia mau memberkati anak-anaknya. Tapi itu bagian Tuhan. Makanya di firman Tuhan di Matius Tuhan berkata jangan berdoa minta-minta terus seperti orang yang tidak percaya. Tapi berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Ini terjemahan langsung dari bahasa Inggris ya. Ke bahasa Indonesia saya nggak pakai yang Alkitab karena kurang tajam. Bapa yang berada di surga. Kudus adalah namamu. Tidak bisa dikuduskanlah namamu. Karena tidak ada yang bisa menguduskan dia sendiri namanya adalah kudus. Amin. Begitu kudus. Saya cuma bisa berkata terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Siapakah setiap kita? Dia raja dari segala raja. Tuhan dari segala Tuhan. Pencipta bumi alam semesta.
dan segala isinya. Tapi dia mengasihi kita. Dia mati di kayu salib buat kita. Amin. Dan asalkan kita tetap percaya dan tetap taat sepenuhnya kepada dia, kita akan bersama dia di surga. Siapakah kita? Kita harus tahu diri. Terus saya melihat dia bernafas, terus dia tertidur. Keesokan harinya jam 8 pagi, saya tertidur. Suster datang, bangunin saya. Halo, halo, halo bangun, suamimu mana? Suamimu hilang. Saya lihat ranjang, hilang kemana? Raptured ya? Si suster sampai kita udah galau nggak tahu kemana kok bisa hilang gitu ya. Ini hari ketiga loh. Ini operasi otak nggak jalan 2 minggu. Harus diranjang. Ya. Susternya pencet itu tombol darurat. Ring, patient missing. Ini dia dari toilet dia keluar, dia buka pintu. Kok ribut? Dia keluar, kalian cari aku ya? Aku nggak hilang kok, aku di sini. Kita berdua lagi liatin dia. Hah? Lu ngapain di sana? Lu kok bisa jalan? Lu bisa mandi lagi? Ini ada bau, ini sabun mandi lagi. Oke, ini bilang I okay. Suster bilang no you are not okay. Dia bilang I okay. Suster bilang no you are not okay. Nama lu siapa? Tahu ini di mana? Ayo balik lagi ke ranjangmu. Oke. Ya. Terus dia bilang oke, tenang, I oke. Suster bilang no you are not okay. Namanya siapa? Tahu nggak kamu di mana? Dia pikir udah gilaan. Dia bilang semalam Tuhan Yesus datang. And he touched me right here. Dia menyentuh aku di sini. Dan dia menghembus nafas baru di lubang hidungku. Dan pagi saya bangun, saya bisa melihat. Saya melihat kamu lagi tidur, saya tahu kamu pasti capek. Saya bisa bernafas. Dan sakitnya tiba-tiba hilang. Sakitnya udah nggak ada ya. Ya udah saya keluarin itu semua selang-selang. Kan Yakuza, boleh Yakuza. Saya keluarin itu semua selang-selang. Terus saya mau coba, lihat saya bisa berjalan nggak? Coba saya turun dari ranjang. Saya bisa berdiri. Saya bisa jalan. Saya jalan, saya rasanya panas sekali. Ya udah saya ke mandi loh. Suster bilang ini pasien nakal. Balik sekarang ke ranjang gua, panggil doktermu datang. Dokternya juga Kristen, dokternya profesor ahli bedah otak di Singapura nomor 2 ya. Dia datang cek. Dia bilang 1 tahun saya bedah operasi otak 50 kasus lebih dalam 1 tahun. Saya tidak pernah melihat mukjizat seperti ini. Ini pasti datang dari Tuhan. Senin, Jumat operasi Senin sebelum jam 12. Saya, suami dan anak saya jalan kaki keluar dari rumah sakit itu. Dan sekarang saudara-saudari bisa melihat mukjizat Tuhan di tengah-tengah kami. Kelihatan sehat enggak? Sehat kan? Ya, nyata. Nanti bisa disentuh coba. Nyata. Saudara-saudari. Saya cuma mau menguatkan saudara-saudari. Percaya itu seperti apa? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya, taat sepenuhnya, bersandar sepenuhnya, dan masuk di dalam kepercayaanmu sepenuhnya, mereka tidak akan dipermalukan dan mereka tidak akan kecewa. Amin. Apapun masalah kita hari ini, apapun problem situasi kita hari ini,
Jadilah orang yang percaya. Jadilah orang yang taat. Jadilah orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena disitulah Anda akan menjadi pemenang. Victory. Karena disitulah terobosan akan datang. Amin. Mari kita sama-sama bangkit. Saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami ke hadirat-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berubah mulai hari ini. Kami mau melihat Engkau. Kami mau belajar untuk menjadi kudus. Untuk hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa hati yang murni kami tidak bisa melihat-Mu ya Tuhan. Jamah setiap umat-Mu hari ini. Buat hati kami bersih. Buat kami kudus. Sebab Engkau adalah Tuhan yang kudus. Dan kami pengikut-Mu pun harus menjadi kudus. Buka mata rohani, pikiran rohani, telinga rohani dan hati kami. Biar kami sungguh-sungguh mengenal siapa Engkau. Sebab Engkau berkata bagi orang yang mengenal-Mu mereka akan menjadi kuat. Amin. Dan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Satu-satunya yang kami minta hari ini bukan kekayaan, bukan hal-hal duniawi. Tapi buat kami mengenal Engkau lebih lagi. Jamah umat-Mu hari ini. Beri mereka kekuatan. Sembuhkan hati yang sakit. Ada beberapa di sini yang hatinya terluka. Ada beberapa hari. Ada beberapa yang di sini hatinya remuk. Hatinya ibaratnya ditancap pisau. Lukanya masih merah. Tuhan, jamah mereka. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Hapus air matanya. Rubahlah air mata kesedihan ini menjadi air mata girang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu mengucap syukur. Meninggikan nama-Mu. Dan di dalam nama-Mu yang begitu mulia. Sama-sama kami berkata. Amin.